Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Salsabita Alfiani Tias dari SMP Negeri 2 Karangnongko. Saya duduk di bangku kelas 8 SMP. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu cagar budaya yang berada di Kabupaten Klaten, yaitu Candi Sajiwan. Apakah teman-teman pernah mendengar Candi Sajiwan atau sudah pernah mengunjunginya? Saya akan bercerita sedikit tentang Candi Sajiwan yang menurut buku Kebijaksanaan dari Sajiwan yang diterbitkan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Candi Sajiwan terletak berdampingan dengan bangunan candi-candi lainnya di kawasan Purbakala Prambanan. Secara administratif, candi ini terletak di Desa Kebon Dalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Asal mula Candi Sajiwan telah diungkapkan oleh beberapa ahli, di antara lain yaitu Brandes. Sajiwan berasal dari nama Reksa Jiwa yang berarti mempertahankan jiwa atau hidup. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lurah Desa Sajiwan, nama Sajiwan berasal dari orang yang pertama meninggali desa tersebut. Candi Sajiwan merupakan candi terbesar kelima di Provinsi Jawa Tengah yang pada induknya telah selesai dibuka. Keistimewaan candi ini adalah bagian kaki candi terdapat relief cerita binatang atau fabel yang memuat ajaran moral atau kebijaksanaan. Ajaran moral ini tidak hanya berlaku bagi rakyat kerajaan pada masa itu, tapi juga relevan untuk masa kini. Candi Sajiwan terdapat 15 fabel. Saya akan menceritakan beberapa di antaranya. Pertama, relief 2 ekor angsa menerbangkan kura-kura. Relief ini melukiskan fabel seekor kura-kura yang dibawa terbang oleh sepasang angsa. Diceritakanlah terdapat telaga indah bernama Kumudawati, tempat kura-kura bernama Durbudi dan Kacapa tinggal. Mereka bersahabat dengan angsa bernama Cakrangga dan Cakranggi. Karena air di danau mulai surut dan kering, angsa itu berpamitan kepada kura-kura untuk berpindah tempat. Tetapi kura-kura ingin ikut bersamanya. Mereka sepakat akan pindah bersama. Kura-kura akan diterbangkan oleh angsa dengan satu syarat, yaitu kura-kura harus menggigit erat satu batang kayu. Jika kura-kura terlepas dari kayu tersebut, kura-kura akan jatuh dan mati. Saat mereka melintas di perkampungan penduduk pun sangat terheran-heran oleh pemandangan itu. Masyarakat berdebat dan perdebatan itu terdengar oleh kura-kura. Kura-kura sangat merasa jengkel dan akhirnya kura-kura ini menjawab. Ketika kura-kura membuka mulutnya, kura-kura pun terjatuh dan mati. Hikmah dari cerita adalah peraturan atau tata tertib dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati
apabila melanggar, maka berakibat fatal. Relief kedua menceritakan perlombaan kura-kura dan burung Garuda. Cerita diawali dengan keprihatinan kura-kura yang selalu dijadikan makanan sehari-hari bagi burung Garuda, sehingga jumlah kura-kura semakin berkurang. Terpikirlah siasat oleh tetua para kura-kura, hendak mengajak Garuda untuk lomba lari. Kalau kura-kura menang, Garuda tidak boleh memakan lagi kura-kura. Tetapi jika kura-kura kalah, Garuda boleh sepuasnya memakan kura-kura sampai anak cucunya. Singkat cerita, terjadilah pertandingan lomba lari. Strategi kura-kura menanam semua kura-kura di sepanjang pantai. Setiap Garuda memanggil, maka kura-kura yang di depannya selalu menyahut sampai batas akhir pertandingan, dan akhirnya kura-kura pun yang menang. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah kekuatan bukanlah satu-satunya yang dapat mengatasi segalanya, tetapi kepandaian adalah yang lebih berhasil. Yang ketiga tentang seekor burung yang berkepala dua. Seekor burung bernama Barada memiliki dua buah kepala. Pada suatu hari, satu kepala mendapatkan makanan yang enak sekali. Dia makan sendiri, tidak mau berbagi kepala yang satu. Tiap kali ia dimintai selalu menjawab bahwa akan masuk ke perut yang sama. Begitu terus sampai terjadi. Kepala yang satunya merasa jengkel sekali. Pada suatu ketika, kepala satunya memakan makanan beracun walaupun sudah dilarang. Akhirnya burung tersebut mati. Hikmah dari cerita ini adalah saling toleransi dan berbagilah dengan sesama baik dalam suka maupun duka. Demikianlah beberapa cerita fabel yang terdapat pada relief Candi Sajiwan yang memiliki banyak nilai moral. Tentunya nilai moral dalam setiap fabel berbeda-beda dan memiliki nilai moral yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Terima kasih sahabat FG LSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.